Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Window Ilmu. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sekarang saya ingin berbagi tentang vaksin corona. Kenapa sih saya ingin membahas hal ini? Karena saya ingin mengedukasi kembali atau mungkin sekedar mengingatkan atau mungkin saya ingin memberikan perspektif dari sisi lain tentang vaksin corona ini. Karena saat ini di Indonesia kasusnya cukup gawat kalau boleh saya bilang karena sudah mencapai angka kasus positif corona itu mencapai 21.000 lebih per hari ini tanggal 27 Juni. Ya, kenapa kaitannya dengan vaksin corona? Nah, di sini akan saya bahas sedikit, tapi pembahasan saya tidak akan menjelaskan bagaimana si vaksin corona ini sendiri bekerja di dalam tubuh manusia. Jadi setelah kita divaksin corona, bagaimana mereka melindungi dari si virus corona ini, saya tidak akan membahas itu. Saya akan lebih memperhatikan atau menjelaskan di sisi global health perspective. Pertama, saya ingin menjelaskan kenapa penting untuk melakukan vaksin corona itu. Pertama, yang harus kita ingat adalah melakukan vaksin corona bukan berarti bahwa kita akan negatif dari coronavirus. Tapi vaksin corona ini seperti yang sudah diterbitkan berdasarkan publikasi hasil penelitian vaksin-vaksin di awal-awal tahun ini atau mungkin akhir tahun kemarin itu, bahwa vaksin corona dapat mencegah tingkat keparahan yang disebabkan oleh infeksi si virus ini. Jadi bukan menjadikan kita negatif, tapi mengurangi dan mencegah keparahan dari infeksi corona ini. Misalkan yang tadinya harusnya sampai dengan dirawat berhari-hari di rumah sakit dengan kebutuhan layanan kesehatan yang tinggi, tapi mungkin dengan isolasi mandiri saja sudah cukup. Dan lain-lain kasusnya tergantung kekuatan tubuh individual itu sendiri. Kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa fully vaccinated person atau yang sudah divaksin secara penuh, itu ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang tersebut bisa mencegah atau mengurangi transmisi atau penularan si virus corona ini ke orang lain. Dan kemudian sekarang saya ingin menunjukkan tentang data negara-negara yang sudah divaksin. Saya ingin tunjukkan pada level populasi kaitan vaksinasi ini dengan jumlah kasus yang terjadi. Ini saya tunjukkan data-data. Pertama, kita lihat di sini bahwa di Kanada mereka sudah lebih dari 60% populasinya divaksin. Di Hungaria juga, Italia, di Amerika juga, bahwa di Amerika karena sudah banyak sekali orang yang divaksinasi, lebih dari 50%, ini data ini yang saya tunjukkan adalah at least mereka sudah satu kali divaksin ya. Jadi bukannya yang fully vaccinated, tentunya kalau fully vaccinated itu lebih sedikit lagi persentasinya. Tapi saya ingin menunjukkan dengan jumlah yang at least satu kali vaccinated saja di Amerika misalkan sudah ada negara-negara bagian yang sudah tidak mewajibkan masker misalkan seperti itu. Tapi berdasarkan WHO walaupun yang udah fully vaccinated tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker ya karena kondisi tiap-tiap individual itu berbeda-beda. Kemudian di Jerman, karena saya sendiri bertempat tinggal di Jerman, saya ingin menunjukkan berdasarkan observasi saya dan pengalaman saya tinggal di sini. Jadi mungkin rekan-rekan yang cukup sering mengamati jumlah kasus harian coronavirus dari internet dan lain-lain, itu kita lihat beberapa bulan lalu di Jerman mencapai lebih dari 10.000 kasus per harinya. Tentunya ya itu sangat berefek sekali terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di negara Jerman termasuk di tempat saya tinggal di kota ini. Saat itu kita benar-benar strict ya. Jadi toko-toko selain toko sembako itu semuanya tutup, tidak boleh ada yang buka. Jadi hanya supermarket yang menjual kebutuhan pokok saja dan juga apotek-apotek yang buka. Dan tentunya ini sangat berefek sekali
terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Jerman juga. Kemudian berjalan dengan seiringnya meningkatnya vaksinasi di Jerman, maka kemudian lebih tidak strict lagi di Jerman, toko-toko mulai buka, tetapi masih dengan regulasi yang sangat ketat. Jadi yang boleh berkunjung ke toko-toko seperti toko baju dan lain-lain harus menunjukkan hasil tes negatif dari antigen tes, rapid antigen test. Jadi pemerintah Jerman alhamdulillahnya menyediakan tes gratis gitu kan, termasuk jika ingin mengunjungi pusat kebugaran, bukan hanya toko-toko fashion dan lain-lain. Kemudian seiring berjalannya waktu karena makin meningkatnya jumlah populasi yang divaksin dan juga dilihat dari makin menurunnya jumlah kasus positif di negara Jerman, maka semakin tidak strict lagi. Seperti saat ini setiap orang sudah boleh masuk ke toko-toko selain sembako itu tanpa menunjukkan hasil tes negatif atau tanpa menunjukkan bahwa orang tersebut sudah fully vaccinated gitu ya. Kalau dulu masih harus menunjukkan fully vaccinated, tidak usah dites antigen, tapi harus menunjukkan bahwa individual tersebut sudah fully vaccinated, jadi boleh masuk. Tapi tetap saja saat ini kita masih harus tetap melakukan protokol kesehatan, seperti toko-toko tersebut menyediakan hand sanitizer di depan tokonya sebelum masuk ke gerbangnya, kemudian juga masih tetap harus menggunakan masker. Tapi sekarang juga selain toko-toko itu, restoran juga sudah mulai buka, sehingga orang-orang sudah bisa makan di restoran, tidak usah lagi take away ya untuk bawa pulang. Dan di restoran sendiri sudah tidak ada jarak. Kalau dulu, tahun lalu karena pernah dibuka juga lockdown-nya, itu antara kursi restoran itu masih ada jarak, jadi ada kursi-kursi yang tidak boleh ditempati. Beberapa hari lalu saya juga ke restoran, jadi boleh duduk di mana saja, sudah tidak terlalu ketat lagi. Tapi ya itu tadi, tetap menggunakan hand sanitizer dan masker jika tidak sedang makan atau minum. Nah, ini sangat berefek sekali jika kita divaksin. Dan berita hari ini yang Singapura, mereka mengumumkan bahwa Singapura surprising new plan to live with virus. Ya tentunya kalau orang awam hanya membaca berita judulnya saja, ini akan surprise dan mungkin jadi argumen bahwa di Indonesia kenapa enggak. Sekarang kita lihat deh, ternyata di Singapura sendiri yang sudah divaksin ini adalah hampir mencapai 50%, oh malah sudah lebih dari 50% ya. Makanya mereka berani mengambil keputusan ini gitu. Nah, terus beberapa waktu lalu juga mungkin rekan-rekan juga mendapatkan berita ya dari WhatsApp grup saya kira, karena tidak ada di berita secara koran-koran yang umum gitu, bahwa di Cina tidak ada vaksinasi. Padahal menurut data ini bahwa di Cina sendiri sudah mencapai lebih dari 40% populasinya divaksin. Kalau berdasarkan data ini artinya ada sekitar 1,1 miliar orang di Cina yang sudah divaksin. Ini tentunya jumlah yang fantastis sekali. Kenapa mereka bisa cepat sekali mencapai jumlah lebih dari 1 miliar penduduk ya. Ternyata di Cina sendiri berdasarkan berita-berita yang saya dapatkan, kecepatan vaksinasinya mencapai 20 juta orang per hari. Makanya mereka bisa mencapai angka yang fantastis. Jadi berita yang kemarin di-share di WhatsApp group atau dan lain-lain itu adalah hoax. Jangan dipercaya bahwa di Cina tidak ada vaksinasi. Kemudian di Brazil juga semakin tinggi. Nah, di Brazil walaupun data kasus positifnya masih tinggi, tetapi jika kita melihat lebih detail lagi, jadi saya membaca hasil penelitian yang juga diterbitkan dalam surat kabar internasional yang cukup reliable, ada satu kota yang menjadi model gitu ya. Mereka menyuntikkan vaksin dari Cina ke satu kota kecil. Jadi di kota kecil itu sendiri setelah mencapai lebih dari 70% penduduk kota kecil tersebut divaksinasi, kasus positif coronanya mencapai 0 orang. Jadi qadarullah ternyata vaksinasi bisa juga mengurangi kasus positif kalau dilihat dari data tersebut, dan kita harus melihat dari data bukan hanya dari testimoni. Kemudian juga India semakin meningkat ya yang jumlah divaksinnya, dan saya harapkan di Indonesia juga semakin cepat, dan saya sangat senang sekali dengan berita terbaru karena berdasarkan data
kemarin tanggal 26 Juni 2021 di Indonesia sudah ada 1,3 juta orang yang divaksin. Itu per tanggal 26 Juni saja. Ini berarti sudah melebihi target pemerintah untuk mencapai minimal 1 juta orang yang divaksinasi per hari. Mudah-mudahan kecepatan vaksinasi seperti ini akan terus dipertahankan minimal ya, dan kalau bisa ditingkatkan akan lebih bagus lagi sehingga banyak orang Indonesia yang akan sudah divaksinasi sehingga bisa mengurangi keparahan dari infeksi COVID ini sehingga rumah sakit dan bahkan juga tenaga kesehatan tidak kewalahan seperti sekarang yang terjadi, karena kita tahu di berita-berita banyak sekali rumah sakit yang sudah tidak mampu untuk menampung pasien-pasien COVID. Dan tentunya nanti jika jumlah orang yang divaksin semakin meningkat, maka orang-orang yang membutuhkan layanan kesehatan lainnya, penyakit-penyakit lainnya juga akan mendapatkan kesehatan yang memadai seperti sedia kala. Jadi saya harapkan mudah-mudahan rekan-rekan yang belum divaksin segera mendapatkan kesempatan untuk divaksin, dan jika mendapatkan kesempatan itu segera gunakan sehingga mudah-mudahan qadarullah pandemi ini segera berakhir. Segitu saja share informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.